Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revani Kusmawati dengan NIM 4112411180. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban lengkap dari pengerjaan soal UAS genap mata kuliah statistika dan probabilitas. Di sini akan ada 3 soal utama yang kita bahas secara mendalam. Yaitu mulai dari konsep dan implementasi simulasi Monte Carlo pada gen, perhitungan probabilitas bersyarat teorema Bayes pada filter spam email, hingga analisis statistik deskriptif dan tren penjualan toko selama 12 bulan. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari soal 1, yaitu tentang analisis peluang memperoleh rare item pada loot box game menggunakan metode Monte Carlo. Poin A, prinsip Monte Carlo. Pertama, apa sih prinsip Monte Carlo yang kita pakai di sini? Jadi, metode Monte Carlo ini adalah simulasi yang memanfaatkan bilangan acak untuk memperkirakan hasil dari suatu kejadian yang punya unsur probabilitas. Di kasus ini, peluang teoretis untuk dapat rare item adalah 20% atau 0,20. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan membangkitkan bilangan acak seragam antara 0 sampai 1 untuk setiap percobaan. Kalau angka acak yang keluar kurang dari atau sama dengan 0,20, kita catat sebagai sukses, alias dapat rare item. Tapi kalau di atas 0,20 dicatat sebagai gagal. Sesuai dengan hukum bilangan besar atau law of large number, kalau kita mengulang proses acak ini dalam jumlah banyak, di sini kita coba 10.000 kali, maka rasio suksesnya nanti akan semakin mendekati nilai peluang teoretis asli. Lalu poin B adalah implementasi Python. Untuk membuktikannya, berikut adalah skrip Python yang saya buat. Di sini saya mengimpor modul random dan mengatur jumlah percobaan sebanyak 10.000 kali. Kita juga memasang random speed 42. Supaya hasil acaknya konsisten saat dijalankan ulang. Di dalam perulangan atau loop, program akan terus memeriksa nilai angka acak. Jika kondisi terpenuhi, variabel sukses mendapat item akan bertambah 1. Lalu ada poin C dan D, yaitu hasil dan perbandingan. Berdasarkan hasil eksekusi program dengan sheet 42, dari total 10.000 percobaan, kita berhasil mendapatkan rare item sebanyak 2019 kali. Berarti probabilitas hasil simulasinya adalah 2019 dibagi 10.000, yaitu sebesar 0,2019 atau 20,19%. Kalau kita bandingkan dengan probabilitas teoretis yang sebesar 20%, di sini hanya ada selisih atau error yang sangat tipis, yaitu hanya 0,19%. Ini membuktikan kalau simulasi Monte Carlo kita sudah berjalan dengan sangat akurat dan valid. Sekarang kita lanjut ke soal 2 mengenai pemrosesan bahasa alami untuk filter email spam dengan kata kunci hadiah. Poin A, persamaan bias teoretis. Dari data, kita tahu peluang email spam adalah 0,30 dan HAM atau bukan spam adalah 0,70. Peluang kata hadiah muncul di email spam adalah 0,80, sedangkan di email HAM hanya 0,10. Untuk mencari peluang email itu berstatus spam jika terbaca kata hadiah, kita gunakan teorema Bayes yang rumusnya adalah P spam hadiah sama dengan P hadiah spam dikali P spam dibagi P hadiah. Sebelumnya kita cari tahu dulu total peluang munculnya kata hadiah
atau P hadiah dengan rumus hukum probabilitas total. Nilainya adalah 0,80 dikali 0,30 ditambah 0,10 dikali 0,70 sama dengan 0,24 ditambah 0,07 yang hasilnya 0,31. Setelah itu, kita tinggal masukkan ke rumus utama Bayes, yaitu 0,24 dibagi 0,31 yang menghasilkan nilai sekitar 0,7742 atau 77,42%. Jadi secara teoretis, peluang email tersebut spam jika ada kata hadiah adalah 77,42%. Lalu selanjutnya poin B, validasi menggunakan Python. Untuk memvalidasinya, dalam skala besar saya membuat skrip simulasi data tiruan sebanyak 10.000 baris menggunakan NumPy dan Pandas. Di sini, status email dan kemunculan kata hadiah dibangkitkan secara acak sesuai distribusi peluang tadi. Hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa dari total 10.000 data tiruan yang dibuat, rasio email spam dari seluruh email yang mengandung kata hadiah adalah sekitar 77,1%. Hasil ini lagi-lagi terbukti sangat dekat dengan hitungan teoretis Bayes kita yang bernilai 77,42%. Selisih tipis ini murni karena faktor keacakan alami dari generator data tiruannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu soal 3. Di sini kita punya data tami penjualan sebuah toko selama 12 bulan. Tugas kita adalah membedah statistik deskriptifnya, melihat visualisasi grafiknya, dan menganalisis tren bisnis yang terjadi. Jadi, kita bedah satu persatu. Poin A, statistik deskriptif detail. Pertama, kita hitung dulu statistik deskriptifnya secara detail. Untuk rata-rata mean, secara simpelnya, caranya simpel. Kita tinggal tambahkan semua nilai penjualan dari bulan 1 sampai 12, yang kalau di total jumlahnya adalah 355 juta rupiah. Nilai total ini kemudian kita bagi dengan jumlah bulan, yaitu 12. Hasilnya adalah 29,58 juta rupiah. Jadi, rata-rata omset toko ini per bulannya ada di angka tersebut. Lalu, untuk nilai minimum atau penjualan terendah, didapatkan angka 15 juta rupiah yang terjadi di bulan 1 atau awal tahun. Kebalikannya, untuk nilai maksimum atau penjualan tertinggi, toko ini mencetak angka 45 juta rupiah di bulan 12 atau akhir tahun. Nah, bagian yang paling menantang adalah menghitung standar deviasi untuk tahu seberapa jauh variasi datanya. Dari nilai rata-rata 29,58 tadi, kita jabarkan proses pengurangan kuadratnya per bulannya. Di bulan 1, 15 dikurangi 29,58 pangkat 2, hasilnya 212,58. Dihitung terus sampai bulan ke-12. Setelah semua hasil kuadrat ini dijumlahkan, kita dapat total menjadi 1106,92. Angka ini kita bagi dengan derajat bebas sampel, yaitu 12 dikurang 1 sama dengan 11, sehingga dapat nilai varians 100,63. Terakhir, kita tinggal akar kuadratkan dan bertemulah hasil akhir, yaitu 10,003 juta rupiah. Nilai 10,03 ini menunjukkan kalau fluktuasi penjualan antar bulan di toko ini cukup dinamis. Lalu selanjutnya poin B dan C, grafik dan tren penjualan.
Masuk ke poin B dan C, kalau angka-angka tadi kita petakan ke dalam grafik garis atau line chart, hasilnya akan membentuk grafik yang terus konsisten menanjak ke atas seperti ini. Dari pergerakan grafik ini kita bisa membaca beberapa tren penting. Yang pertama, toko ini punya tren kenaikan konsisten atau upward trend. Kerennya dari bulan 1 sampai 12 tidak ada satu bulan pun yang omsetnya drop atau turun dibanding bulan sebelumnya. Yang kedua, di paruh pertama dari bulan 1 sampai 5 grafiknya naik secara stabil dengan pertumbuhan reguler sekitar 2 sampai 3 juta per bulan. Yang ketiga, tapi pas masuk paruh kedua, grafiknya mulai melesat lebih agresif. Contohnya di bulan 8, terjadi lonjakan terbesar yaitu langsung naik 5 juta rupiah dalam 1 bulan saja. Kesimpulan bisnisnya, performa toko ini sangat-sangat sehat. Kalau kita lihat dari titik awal di angka 15 juta hingga finish di angka 45 juta, toko ini sukses melipat gandakan omset bulannya sebesar 300% hanya dalam waktu 1 tahun. Nah, itulah seluruh penjelasan dan penjabaran lengkap untuk soal nomor 3. Dengan berakhirnya analisis data penjualan ini, selesai sudah pembahasan seluruh materi tugas ujian saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.